Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad bin Abdillah dengan NIM 06031284042946. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini adalah video dokumenter singkat yang saya buat guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Anders Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPT. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Izin Ibu, sebelumnya saya akan mewawancara Ibu terkait dengan perkembangan peserta didik. Nah, sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu nama Ibu, profesi, lama pengalaman, usia anak atau siswa didik yang dibahas dalam wawancara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih anak-anak, nama saya Emalia. Sekarang saya bertugas di SD Negeri 5 Indralaya Selatan. Umur saya sekarang 46 tahun dan saya sudah mengajar kurang lebih 15 tahun. Nah, kira-kira usia anak atau siswa didik itu berapa sih umurnya? Oh ya, peserta didik anak kelas 1 itu 6 tahun kurang lebih, dan kemudian kelas 2 langsung ke kelas 6 itu ya 12 tahun. Jadi kira-kira dari 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, baik, itu tadi pengenalan profil Ibu Emalia. Nah, di sini langsung saja kita melaksanakan wawancara. Ibu, izin saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana sih Ibu melihat perkembangan kemampuan belajar dan berpikir peserta didik di sekolah? Ya, baik. Perkembangan belajar peserta didik di sekolah sebagai guru tentunya sebagai pendidik selain mengajar di sekolah juga tentunya sangat memperhatikan tingkah laku anak, kemudian tentunya kami mengetahui bagaimana sikap dan perilaku anak, misalnya dengan ketika anak di sekolah atau ketika anak masuk sekolah tentunya kita akan mengadakan atau mengidentifikasi tentang pengetahuan anak. Kemudian misal seandainya kita mengajar di kelas 2 nih, nah kita nantinya akan bertanya kepada guru sebelumnya, kepada guru kelas 1 bagaimana cara mengidentifikasi atau cara mengetahui sikap anak tersebut. Kemudian bisa juga kita melakukan tes, misalnya dengan tes formatif, termasuk dengan latihan-latihan mengetahui latihan anak. Kemudian bisa juga kita merefleksi bagaimana praktik pembelajaran anak di sekolah itu, apakah mereka sudah memenuhi atau mereka masih kurang ya pengetahuannya itu. Baik, itu jawaban dari Ibu Emalia terkait pertanyaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan ini terkait dengan interaksi siswa. Bagaimana sih Bu interaksi siswa dengan guru di sekolah? Apakah terjalin dengan baik? Ya, tentu saja ya, kita harus menjalin interaksi yang baik dengan siswa. Guru harus, terutama dalam pembelajaran, guru harus menyampaikan materi yang mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian kita harus berpikiran positif. Kemudian di dalam pembelajaran, seandainya siswa bertanya, walaupun pertanyaan itu menyeleneh atau pertanyaan itu di luar, kita harus tetap menanggapi dan memperhatikan anak-anak tersebut. Kemudian kita harus menghargai pendapat anak-anak, walaupun
anak-anak itu berpendapat lain dari yang apa yang kita harapkan, tentu kita juga bisa memahaminya. Nah, kemudian kalau anak-anak tersebut misalnya memberikan jawaban, kita juga harus mensupport atau memberikan hadiah begitu, walaupun dengan tepuk tangan atau dengan kata bagus. Nah, jadi begitu interaksi antara guru dengan anak yang terjalin di sekolah kita. Nah, itu tadi interaksi antara siswa dengan guru di sekolah. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara Ibu mengasah karakter siswa agar terbentuk moral yang baik untuk siswa? Ya, karakter siswa dibentuk di sekolah tentu saja yang pertama kita harus mencontohkan, kemudian memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana cara pesan moral tersebut, kemudian memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mereka, kemudian mengajarkan konsekuensi dalam setiap tindakan, dan kemudian ini yang terutama tidak membandingkan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya, karena semua anak itu memiliki kepribadian atau kelebihannya tersendiri. Itu. Nah, itu tadi teman-teman, bagaimana cara guru atau ibu mengasah karakter siswa agar terbentuk moral yang baik. Nah, selanjutnya, ini nih pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Bagaimana sih cara Ibu menghadapi tantangan seperti anak yang kesulitan belajar atau masalah dalam pergaulan anak tersebut? Ya, tentu pasti ada masalah ya di setiap sekolah, baik itu kesulitan belajar maupun tentang pergaulan anak. Di sini kami sangat mendukung penuh, memberikan dukungan penuh kepada anak-anak tersebut, tentunya dengan mendengar cerita dari mereka, kemudian menanggapinya dan memberikan apresiasi atau motivasi untuk mereka. Kemudian kalau kesulitan belajar tentunya pasti ada ya. Nah, di sini kami mengoptimalkan bagaimana membuat suasana belajar itu yang menyenangkan. Kemudian dengan lingkungan yang bersih, kemudian anak-anak mampu atau betah untuk belajar di sekolah. Kemudian selain lingkungan kondusif tadi, kita akan menunjukkan bahwa memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka itu bisa. Itu tadi sekian wawancara saya dengan Ibu Emalia terkait perkembangan peserta didik pada anak sekolah dasar. Sekolah dasar. Saya ucapkan terima kasih Ibu karena bersedia memenuhi wawancara saya pada kali ini. Iya, terima kasih Nak. Semoga sukses. Amin. Nah, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perkembangan belajar dan berpikir siswa dapat dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang mendukung interaksi yang positif dengan guru, serta perhatian terhadap kebutuhan emosional dan sosial anak. Guru memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi kemampuan awal siswa, menerapkan asesmen formatif, dan menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan respon siswa. Hal ini sejalan dengan perkembangan peserta didik menurut Jean Piaget yang menekankan bahwa anak belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungan, serta teori Vygotsky yang menyoroti pentingnya interaksi sosial dan scaffolding dari orang dewasa dalam mengembangkan potensi anak. Nah, selain itu, pendekatan yang mendukung otonomi anak, tidak membandingkan mereka, dan memberikan contoh positif sesuai dengan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk pemahaman moral dan nilai anak. Dukungan emosional, komunikasi terbuka, serta pemberian penghargaan dan penguatan positif juga sejalan dengan prinsip teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Khususnya pada tahap industri versus interioritas dan identitas versus kebingungan peran, di mana anak membutuhkan pengakuan atas usaha dan identitas dirinya. Dengan demikian, praktik pendidikan yang berpusat pada anak memperhatikan aspek kognitif, sosial,
emosional sangat penting dalam mendukung proses pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Nah, melalui wawancara dan kesimpulan tadi, saya menyadari betapa pentingnya pemahaman mengenai perkembangan peserta didik, baik dari sisi kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Video ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana refleksi bagi guru dan orang tua untuk memahami bahwa setiap anak tumbuh dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Nah, bagi profesi guru, video ini menjadi pengingat akan pentingnya pendekatan yang humanis dan adaptif dalam proses pembelajaran, serta perlunya pembangunan komunikasi dan hubungan yang positif dengan peserta didik. Sementara, bagi orang tua, video ini memberi wawasan untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi anak, serta bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal. Nah, ke depan, saya berharap video ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam membangun kolaborasi antara sekolah dan rumah, demi menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Demikian video dari saya Pino, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.